Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di mata pelajaran Praktikum Kimia Farmasi untuk kelas 12. Kali ini Bapak akan sampaikan data pengantar latihan untuk jurnal keempat, latihan jurnal permanganometri. Pastikan sebelumnya kalian sudah memahami format jurnal permanganometri dan mengumpulkan latihan jurnalnya. Dikerjakan lengkap, prosedur, ya, tujuan, prinsip, dan judul percobaan. Lalu kalian olah data titrasinya dari data yang Bapak sampaikan pada PPT kali ini. Kemudian yang kedua, sudah mengikuti 3 kali pembelajaran dengan judul alkalimetri, asidimetri, dan iodimetri pada pertemuan praktek kimia farmasi sebelumnya. Bagi yang pernah melewatkan praktikum sebelumnya, entah itu karena sakit, izin, atau tanpa keterangan, silakan nanti kalian menghubungi Bapak atau Bu Eva atau Pak Mutsahid, ya, atau Bu Vita, ya. Intinya kalau tidak masuk ya tidak ada nilai. Jadi kalian harus mengkonfirmasi secara mandiri kapan akan mengikuti susulan, ya. Kalau lewat dari batas waktu yang telah dijadwalkan selama praktek luring ini, maka akan dijadwalkan jika memungkinkan, ya, nanti pada saat dijadwalkan untuk ujian praktek di semester gasal di penilaian akhir semester. Nah, jadi ini masih ada waktu sekitar 5 atau 6 hari lagi, ya. Jadi 1 pekan lah, kurang lebih 1 pekan lagi. Kalian manfaatkan untuk yang pernah tidak masuk untuk bisa mengikuti susulan dengan konfirmasi ke Bapak Ibu pengawas praktikum kimia farmasi. Kemudian untuk waktu usulannya, silahkan nanti kalian usul bisanya kapan, tetapi tidak mendadak, ya. Jadi kalau konfirmasi hari ini bukan berarti kalian bisa praktek untuk hari ini. Jadi harus ada jeda waktu untuk mempersiapkan bahan dan lainnya, ya. Itu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan baik arahan untuk yang susulan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya sama dengan presentasi yang Bapak sampaikan sebelumnya, namun di sini ada yang menjadi catatan khusus yang membedakan praktikum permanganometri ini, prosedur kerjanya sedikit berbeda dengan titrasi yang lainnya. Pada titrasi yang lainnya, normal-normal saja, ya, untuk praktikum pembakuan dan penetapan kadarnya. Tapi untuk permanganometri, ini ada kondisi syarat khusus yang harus dipenuhi pada proses pembakuan. Ini titrasinya dilakukan di atas air yang suhunya sekitar 70 derajat Celcius dan tidak boleh kurang dari 60 derajat Celcius. Dengan kondisi tersebut, nanti ada alat tambahan yang harus dibawa, yaitu kalian bawa rantang, ya. Kalian bawa rantang dari stainless, yang jangan yang dari plastik, ya. Khawatir nanti kalian memasukkan terlalu panas, airnya lalu meleleh gitu. Jadi kalian nanti bawa rantang untuk percobaan ini, ya, untuk mengkondisikan air hangatnya dengan suhu kisaran 70 derajat Celcius. Untuk perakiraan panasnya seberapa panas nanti akan disampaikan langsung pada saat sebelum memulai praktikum permanganometri. Kemudian arahan selanjutnya pada saatnya nanti barangkali proses pembakuan perlu kondisi khusus itu, kalian bisa melakukan pertama uji penetapan kadar dulu, ya. Jika nanti pengawas mengarahkan kalian mengerjakan penetapan kadar dulu, jadi kalian langsung encerkan larutan 100 ml. Lalu setelah ACC 3 percobaan atau 2 percobaan, maka kalian lanjutkan dengan pembakuan. Pembakuannya dilakukan di akhir. Karena menunggu air mendidih dulu, ya. Untuk tambahan kondisi hangatnya ini kalian campurkan air dingin dengan air panas yang sudah disiapkan di penanas air. Lalu kalian tambahkan secara bertahap sampai kondisi suhunya terpenuhi.
Lalu untuk yang selanjutnya akan Bapak sampaikan data-data percobaan untuk proses pembakuan dan penetapan kadar. Silakan kalian siapkan alat tulis dan bukunya untuk mencatat data-data berikut. Dimulai dari data pertama proses pembakuan, silakan dicatat. Titik awal 0, titik akhir 10,7. Data 2 proses pembakuan 11,1 titik awal, lalu titik akhir 21,6. Data 3 proses pembakuan, titik awal 22,4, titik akhir 32,7. Silahkan kalian hitung selisihnya, lalu kalian rata-ratakan dengan kondisi data yang ACC selisih yang dimaklumi adalah 0,5 ml. Jadi silakan kalian proses data yang benar, kemudian kalian bagi sejumlah data yang benar. Lalu untuk data 1 proses penetapan kadar, silakan dicatat titik awal 35, titik akhir 40,1. Titik awal untuk data 2 proses penetapan kadar 40,5, titik akhir 44. Data 3 proses penetapan kadar, titik awal 44,3, titik akhir 47,5. Mengevaluasi dari 3 kali latihan jurnal sebelumnya, karena ini adalah latihan jurnal terakhir, maka untuk perhitungan silakan kalian mencari data dan informasi secara mandiri atau boleh berkelompok di kelasnya ya, untuk mencari tahu berapa sih massa molekul relatif dari zat baku primer yang diujikan pada percobaan permanganometri ya. Kita menggunakan natrium oksalat. Nah, kemudian hidratnya ada atau tidak. Nah, silakan kalian cari tahu dari buku referensi yang kalian punya. Kemudian berapa valensinya untuk perhitungan normalitas baku primer. Untuk perhitungan normalitas baku sekunder normal ya, seperti jurnal-jurnal sebelumnya. NBP VBP sama dengan NBS VBS. Kemudian untuk perhitungan kadar FeSO4 kalian perlu cari tahu miligram kesetaraan untuk FeSO4 dan valensinya. Silakan kalian cari tahu. Kemudian yang terakhir adalah reaksi-reaksi pembakuan dan penetapan kadar. Untuk reaksi pembakuan dan penetapan kadar ini karena untuk permanganometri dan iodimetri tergolong reaksi redoks, maka kalian harus bisa menunjukkan di mana letak reaksi reduksi dan oksidasi pada baku primer dan baku sekundernya atau antara sampel dengan baku sekundernya. Ya. Itu yang bisa disampaikan pada video pengantar percobaan titrasi permanganometri atau percobaan terakhir ya untuk titrasi volumetri. Silakan dicatat data-data yang telah disampaikan dan dikerjakan jurnalnya, lalu dicetak sebelum praktikum farmasi, praktikum permanganometri sesuai jadwalnya masing-masing. Kalian sudah masuk tugasnya ya, karena akan Bapak update di pagi harinya. Yang belum mengumpulkan tugas, nanti akan Bapak arahkan untuk tidak mengikuti praktek sampai jurnalnya dikumpulkan. Dan ini mungkin ya, karena kita punya kapasitas jumlah maksimum di lab hanya 18 ya. Jadi kalau kalian tidak siap praktek yang terakhir ini, maka beresiko nilainya akan kosong karena nanti kondisional ya. Kalau kalian ikut susulan itu tergantung waktunya ada atau tidak. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik, kerjakan tepat waktu jurnalnya. Untuk penilaian secara bertahap akan disampaikan dan kami rekap keseluruhan nilai latihan dan prakteknya. Itu yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.